Kemarin beredar informasi yang isinya mengenai acara pernikahan putrinya Rizik Syihab. Acara dilaksanakan di Petamburan, tempat tinggal Rizik dan keluarga. Dalam informasi beredar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan bertindak sebagai saksi pernikahan. Dalam acara tersebut dihadiri oleh ribuan jemaah. Panitia juga menutup jalan di seputaran lokasi sehingga membuat lalu lintas dialihkan. Tapi ketika acara itu digelar, rupanya Anies nggak terlihat batang hidungnya. Ia memilih menghadiri acara di tempat lain. Soal datang ke Rizik, Anies sudah datang sebelumnya. Ia sempat sowan ke Rizik beberapa saat ketika Big Imam itu kembali dari Saudi. Sementara Wakil Gubernur DKI Rija Patria malah sempat menghadiri acara Rizik di Tebet. Dia datang rame-rame bersama dengan banyak jamaah, banyak orang, dan acara itu terlihat semua protokol kesehatan diabaikan, nggak peduli. Bukan hanya di Tebet, Rizik juga beraksi di Bogor dengan mengundang kerumunan orang sehingga berpotensi melanggar aturan soal karantina kesehatan. Rupanya kelakuan mereka yang merasa di atas hukum itu membuat polisi-polisi ini gemes. Baru saja Kapolri itu konferensi pers mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat karena mereka berdua dianggap tidak mampu menegakkan aturan soal karantina kesehatan yang harusnya ditegakkan. Kedua Kapolda itu bisa dikatakan korbannya Rizik, dan ada lagi salah seorang Kapolsek Metro atau katakanlah Jakarta Pusat itu juga dicopot dari jabatannya. Kayaknya Polri nggak mau hukum diinjak-injak begitu saja. Untuk kasus pelanggaran hukum yang terang benderang kayak gini, ngumpulin orang di saat PSBB, pihak kepolisian juga mengajukan panggilan kepada Anies Baswedan. Anies dipanggil untuk mengklarifikasi dugaan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan, perihal tidak mematuhi dan menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan. Emang sih, perlakuan Anies saat menghadap Rizik di rumahnya berbeda dengan perlakuan dia ke masyarakat umum. Coba lihat video ini. Ketika dia atau Anies melakukan sidak ke salah satu kafe di Jakarta, ia langsung dengan tegas memerintahkan kafe itu untuk menutup usahanya karena katanya masih pandemi. Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah aturan. Sudah tutup sekarang. Ya. Dan jangan diulangi. Jangan diulangi. Ketegasan itu nggak terlihat ketika ia menghadap Rizik sehari sebelum acara pernikahan putrinya digelar. Padahal Rizik baru aja pulang dari luar negeri. Aturan soal karantina kesehatan mengharuskan setiap orang yang baru berpergian dari luar negeri melakukan karantina mandiri 14 hari setidaknya. Tapi justru Anies yang terang-terangan melanggar. Ia menghadap junjungannya, belum juga junjungannya sehari kembali dari Saudi. Fotonya tersebar luas di masyarakat. Kayaknya dengan mendatangi orang yang baru pulang dari luar negeri, ya seperti melecehkan aturan karantina yang sebenarnya harus diberlakukan untuk Rizik. Anies seperti ingin bilang ke masyarakat bahwa PSBB Jakarta cuma berlaku untuk orang lain. Jika rakyat biasa pulang dari luar negeri, mereka wajib karantina 14 hari. Sementara kalau Rizik berbeda dengan rakyat biasa, posisinya jauh di atas warga DKI pada umumnya. Makanya alih-alih mengingatkan karantina mandiri, Anies sendiri yang datang menghadapnya. Persetan dengan PSBB, persetan dengan peraturan soal karantina kesehatan. Yang tergambar di kepala kita tinggal begini. PSBB atau perpanjangan PSBB yang diumumkan Anies itu memang cuma untuk rakyat biasa. Mereka yang punya usaha kafe atau restoran harus rela tutup usahanya karena pandemi. Mereka yang bekerja di mal harus ikhlas kena PHK karena tempatnya bekerja dipaksa tutup oleh Pemda DKI karena peraturan pembatasan sosial berskala besar. Para seniman harus nganggur
karena nggak bisa pentas saat pandemik. Ya ketika saat PSBB, para pedagang gulung tikar karena patuh pada PSBB. Pokoknya segala urusan yang berkenaan dengan usaha dan kehidupan rakyat harus ikhlas dihentikan operasinya atau dibatasi ruang geraknya. Karena apa? Karena Jakarta sedang PSBB. Sementara kalau untuk Rizik, karpet merah disiapin. Monggo aja ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Monggo saja melakukan berbagai pelanggaran hukum. Mereka seperti dibebaskan begitu saja. Inilah yang membuat orang mual dengan ketidakadilan yang terlalu telanjang. Anies tajam ke bawah tapi tumpul ke Rizik. Jika nanti dalam pemeriksaan polisi Anies benar dinyatakan melanggar peraturan atau menghalang-halangi penegakan aturan karantina kesehatan, kayaknya ini bisa jadi jalan buat DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap gubernur. Seorang gubernur yang terang-terangan melanggar undang-undang seperti yang diperlihatkan Anies belakangan ini memungkinkan untuk di-impeachment, untuk dicopot dari jabatannya. Itu adalah alasan legal formal yang pas. Apalagi kalau aturannya dia sendiri yang buat. Bayangin gak sih saat Anies konferensi pers mengumumkan perpanjangan PSBB? Artinya kita masih harus sabar, hidup kita dibatasi. Kita harus sabar tidak seperti biasanya. Semua harus ikhlas kita jalani sepanjang untuk kesehatan bersama. Kita tahu wabah sedang mengancam, tapi melihat kelakuannya yang justru berpotensi melanggar karantina kesehatan saat menghadap junjungannya di Petamburan, kita semua jadi mual oleh perilaku gubernur ini. Kita senang pihak kepolisian mau berusaha serius menegakkan aturan sekarang. Urusan Rizik, urusan politik, urusan gubernur, silakan aja jalan sendiri. Tapi kalau mereka melanggar aturan dan kita happy, polisi bisa bertindak tegas. Kita berharap mereka nggak ngeles. Saya mendukung kepolisian. Jangan biarkan ada orang yang merasa karena posisinya atau karena jubahnya bisa hidup dengan menginjak-injak hukum sembarangan. Apalagi mereka mempertontonkan ketidakadilan secara telanjang dan terang benderang seperti kemarin. Sungguh itu menyakitkan hati rakyat. Pak Jokowi kan sudah mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di Indonesia pada saat ini. Sayangnya itu nggak dilaksanakan oleh Anies kemarin. Dia yang ngumumin PSBB diperpanjang, diperkuat, ia sendiri yang melanggarnya. Bagi saya, Anies seperti menelan dahaknya sendiri. Dengar ini, gue sih jijik ya. Saya sih ya cuma ngajak Anda berpikir. Kesimpulannya, terserah Anda. Terima kasih.